Selamat sore, salam sejahtera. Selamat datang di hari ketiga Simposium Internasional dalam rangka Pesta Mas 50 tahun Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Maumere. Yang terhormat Superior General Serikat Sabda Allah, yang kami hormati Provinsial SPD Ende, yang kami hormati Provinsial SPD Ruteng, yang kami hormati Provinsial SPS Flores bagian timur, yang kami hormati Ketua Yayasan Persekolahan Santo Paulus Ende, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, pimpinan konflik, para dosen, para undangan, singkatnya Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Pada sore hari ini kita akan mengikuti simposium internasional bertema Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia, Berpikir dan Beriman di tengah bangsa yang plural, masyarakat yang dibayangi kemiskinan, lingkungan yang terancam. Pater Superior General Serikat Sabda Allah, Dr. Paulus Budi Kleden akan membawakan materi simposium internasional sesi kedua hari ini. Kegiatan kita akan dipandu oleh Dr. Philip Oladain. Dengan hormat kami mengundang moderator untuk menempati kursi yang sudah disiapkan. Kami memberikan kesempatan kepada moderator untuk memandu kegiatan ini. Sidang pencari kebenaran dan pencinta kebijaksanaan, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat. Saya mengundang dengan hormat kedua responden kita serta keynote speaker kita untuk mengambil tempat yang sudah disiapkan di atas podium ini. Sudah hadir di tengah kita Dr. Paul Budi Kleden SPD sebagai keynote speaker pada sesi terakhir dari simposium internasional ini. Mari kita berikan big applause untuk Pater Budi. Dan juga sudah hadir di hadapan kita dua responden, yakni Dr. Leo Kleden SPD dan Dr. George Kirchberger SPD. Mari kita berikan big applause juga untuk kedua responden kita. Siapa sosok keynote speaker kita pada sesi ini? Keynote speaker kita ini adalah Dr. Paul Budi Kleden SPD. Dr. Paul Budi Kleden adalah seorang imam, teolog, dan dosen STFK Ledalero. Sekarang ini, selain sebagai dosen, Dr. Paul Budi Kleden SPD juga adalah Superior General SPD, pemimpin SPD sejagat yang berdomisili di Roma. Dr. Paul Budi Kleden SPD
adalah orang Indonesia pertama yang terpilih menjadi superior general. Luar biasa, kita berikan sekali lagi big applause untuk beliau. Dan siapakah kedua responden kita? Dr. Leo Kleden SPD adalah seorang imam, filsuf, dan dosen STFK Ledelero yang mengampu mata kuliah filsafat. Dan Dr. George Kirkberger SPD adalah juga seorang imam, teolog, dan dosen STFK Ledelero yang mengampu mata kuliah teologi. Itu sedikit gambaran tentang keynote speaker dan kedua responden kita pada sesi terakhir dari simposium internasional kita ini. Kita Indonesia. Yang terhormat keynote speaker Dr. Paul Budi Kleden SPD, yang terhormat kedua responden Dr. Leo Kleden SPD dan Dr. George Kirkberger SPD, serta sidang simposium internasional yang saya banggakan. Kita Indonesia adalah satu ungkapan trendy yang menggelinding dalam kekinian percakapan publik. Ungkapan ini mau mengafirmasi keindonesiaan kita. Sebagai orang Indonesia, kita hidup di Indonesia dan bukan hidup di Amerika, Eropa, Australia, atau Afrika. Dan di sini kita bukan hidup di masa lalu, tapi kita hidup di masa kini. Di satu bangsa yang disebut bangsa Indonesia dan di satu negara yang disebut negara Indonesia. Di sini dan kini kita hidup dalam satu bangsa dan negara yang beranggotakan kita. Dalam satu realitas yang kita sendiri mungkin lebih tahu. Dan dalam satu rangkaian persoalan yang harus kita pecahkan sendiri. Di antara persoalan yang mengemuka itu, ada beberapa persoalan kekinian yang menggugah dan sekaligus menggugat keindonesiaan kita. Persoalan-persoalan itu adalah kebinekaan yang terkoyak, kemiskinan yang kronis, dan lingkungan yang tercemar. Berhadapan dengan persoalan ini, tentu ada banyak upaya metode sistematis untuk mengeksplorasi solusi responsif alternatif. Tetapi salah satu upaya metode sistematis yang tidak bisa dinegasikan adalah upaya filosofis teologis. Karena itu perlu ada upaya indonesianisasi dan kontekstualisasi filsafat dan teologi yang terurai pada tataran teoretis konseptual dan terwujud pada tataran praksis operasional. Untuk itu, pada senja ini, keynote speaker akan menstimulasi pikiran kita dan menguak nurani kita untuk berfilsafat dan berteologi di Indonesia dalam presentasi makalah dan yang akan dipertajam oleh kedua responden kita. Berfilsafat dan berteologi di Indonesia hendaknya menjadi satu upaya indonesianisasi dan kontekstualisasi filsafat dan teologi, supaya filsafat dan teologi bisa menawarkan solusi responsif solutif demi merekontekstualisasi Keindonesiaan kita, di mana kebinekaan dihormati, kemiskinan dituntaskan, dan lingkungan dirawat demi bonum commune, sehingga Indonesia menjadi rumah kita bersama.
untuk tidak membuat catatan awal ini menjadi satu makalah pembuka. Maka kita langsung memberi kesempatan kepada keynote speaker Dr. Paul Budi Kleden SPD untuk mempresentasikan makalahnya. Kepada Dr. Paul Budi Kleden SPD, waktu dan tempat kami aturkan. Selamat sore semua. Saya senang berada kembali di Lidelero, di alma mater yang telah membesarkan saya dan yang sangat saya kasihi. Bapak Uskup yang mulia, para provinsial, para tamu, alumni, keluarga besar STFK Lidelero yang saya kasihi, tahun lalu pada bulan Agustus ketika saya lewat di sini setelah Kapitel Jenderal SPD, Pater Otto menyampaikan kepada saya tentang rencana perayaan tahun ini, 50 tahun STFK, dan juga rencana untuk mengundang saya hadiri perayaan ini. Jawaban saya waktu itu, saya tidak tahu pasti apakah saya bisa datang. Kemungkinan besar saya tidak bisa datang karena saya tidak mau terlalu sering ke Indonesia. Tapi setelah mendapat undangan pada bulan November tahun lalu dalam pertemuan Dewan Pimpinan SPD di Roma, para teman-teman anggota Dewan mengatakan engkau harus ke sana sebagai ungkapan terima kasih SPD atas jasa lembaga ini yang telah mendidik dan menghasilkan ribuan misionaris, awam, religius dan imam, sebagiannya anggota SPD, juga sebagai satu bentuk apresiasi atas kiprah lembaga ini dalam menjalankan pelayanan mengajar, riset, dan publikasi yang memang terus-menerus hendak dipromosikan oleh serikat. Karena itu, saya ada di sini pada kesempatan yang istimewa pada perayaan 50 tahun STFK ini. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara mengenai berfilsafat dan berteologi di Indonesia. Saya memberi subjudul untuk presentasi saya, berpikir dan beriman di tengah bangsa yang plural, masyarakat yang dibayangi kemiskinan, lingkungan yang terancam. Tema berfilsafat dan berteologi di Indonesia dapat melahirkan sekurang-kurangnya dua pertanyaan dasar. Apakah perlu berfilsafat dan berteologi di Indonesia? Jika perlu, apa yang sepatutnya menjadi bahan permenungan filsafat dan teologi di Indonesia? Saya mencoba menjawab kedua pertanyaan di atas dengan konsentrasi lebih pada pertanyaan kedua. Dalam seluruh presentasi saya, pandangan tentang Indonesia tidak bersifat eksklusif. Sebab Indonesia tidak dapat memutuskan keterkaitannya dengan semua yang lain di luar Indonesia. Indonesia adalah konteks kita, tetapi Indonesia juga mempunyai konteks. Artinya, relasinya dengan dunia yang mempengaruhi dan dipengaruhinya. Justru lembaga pendidikan STFK Lidelero ini, baik di dalam sejarah maupun dalam realitas aktualnya, menunjukkan bagaimana interaksi dengan yang lain, bagaimana berinteraksi secara internasional telah merupakan satu kekhasannya. Lembaga ini selalu bersifat dan berinteraksi secara internasional, baik karena para pengajarnya berasal dari atau mempunyai pengalaman lintas batas negara, pun karena alumninya telah, sedang, dan akan terus memperkaya kehidupan masyarakat di banyak negara di luar negeri. Boleh jadi, sekolah tinggi ini merupakan salah satu dari lembaga pendidikan di Indonesia dengan presentasi tertinggi dari alumni yang berkarya di negara-negara lain.
SVD bekerja di 82 negara dan di hampir 50 negara ada orang Indonesianya dan sebagian besar dari mereka adalah alumni STFK ini. Karena itu kualitas berfilsafat dan berteologi yang diajarkan di lembaga ini tidak kalah dari hal serupa di tempat-tempat lain. Melalui para alumninya yang bekerja di berbagai wilayah belahan bumi, bukan hanya lembaga ini dikenal, tetapi serentak kualitas pendidikan di negara ini juga diakui. Hemat saya, kualitas itu semakin ditingkatkan kalau di sini kita terus diasah dan dilatih untuk berpikir secara filosofis dan teologis mengenai persoalan-persoalan yang kontekstual. Kualitas lembaga ini pun semakin ditingkatkan kalau kita semua, mahasiswa dan para tenaga pengajar, semakin membaktikan diri untuk riset dan publikasi. Saya masuk ke bagian pertama presentasi saya, signifikansi filsafat dan teologi di Indonesia. Kita tidak berfilsafat dan berteologi sekadar untuk mendapat ijazah atau untuk mengolah daya nalar. Berfilsafat dan berteologi mesti mempunyai signifikansi bagi kehidupan bermasyarakat dan menggereja di Indonesia. Saat upaya justifikasi ini dilakukan oleh seorang yang sendiri berkecimpung dalam bidang filsafat dan teologi, kesan apologetis tidak dapat dielakkan. Berfilsafat bukan hanya urusan orang-orang yang sudah kenyang perutnya atau masyarakat yang sudah mengalami tingkat kesejahteraan yang relatif baik. Ada gium, makan dulu baru berfilsafat. Tentu saja benar untuk mengingatkan kita bahwa dengan perut kosong orang sulit berpikir secara jernih. Tetapi ada gium ini bermasalah ketika orang menjadikannya sebagai argumen untuk mendepak filsafat dari satu masyarakat yang masih harus berjuang menyejahterakan dirinya. Ketika makan adalah persoalan keadilan distribusi, maka filsafat, terutama filsafat politik, menjalankan perannya yang amat penting untuk mempertanyakan sistem yang memproduksi ketidakadilan dan kelaparan. Pada saat makan adalah persoalan ada tidaknya kepekaan sosial, maka filsafat, terutama etika, perlu bersuara untuk menggaungkan kembali solidaritas sebagai kategori imperatif bagi orang yang hidup. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, dengan kecenderungan politik identitas yang semakin kuat, sebagaimana kita saksikan pada masa-masa terakhir, filsafat amat diperlukan untuk membebaskan kita dari penjara sektarianisme agama, suku, dan etnisitas. Kita didorong untuk mempertanggungjawabkan konsep dan argumen kita pada forum bersama yang hanya dapat dilakukan apabila orang bersedia menerima dan membiasakan diri dengan cara berpikir yang umum. Dengan ini, arogansi, tapi juga inferioritas dan kepicikan sektoral dapat diatasi untuk dapat mewacanakan persoalan bersama secara terbuka dan benar. Saat publik sangat gampang diprovokasi dengan berita-berita bohong, fake news, demi tujuan politik sesaat, filsafat sebagai sarana untuk berpikir kritis amat dibutuhkan untuk membantu kita membuat analisis atas berita-berita tersebut. Masalahnya adalah seringkali orang-orang yang sudah belajar filsafat atau sedang belajar filsafat terlalu gampang percaya akan berita-berita bohong dan terlalu cepat meneruskan, memforwardkan berita-berita bohong tersebut
tanpa membuat analisis yang mendalam. Ini tentu merupakan satu hal yang kontraproduktif ketika orang berusaha untuk mempertanggungjawabkan eksistensi filsafat di tengah bangsa seperti ini. Teologi sebagai refleksi rasional atas tindakan dan isi iman juga mempunyai signifikansi untuk Indonesia. Iman tanpa refleksi akal budi akan berada dalam bahaya menjadi buta, dan karena itu gampang terperangkap dalam fundamentalisme. Selain itu, signifikansi teologi dapat ditunjukkan dengan menggunakan pandangan klasik tentang hubungan iman dan rasio dalam rumusan iman yang mencari pembenaran, fides quaerens intellectum. Iman mendesak untuk dipahami dan mempertanggungjawabkan dirinya secara rasional. Iman bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kodrat manusia, melainkan sesuatu yang tidak hanya sejalan, tetapi juga membawa kepenuhan kepada manusia. Iman tidak cukup sebatas dimengerti dan disimpan bagi diri sendiri. Iman perlu dibahasakan. Fides quaerens linguam. Pada saat iman menjiwai seluruh diri dan diungkapkan di dalam penyelenggaraan kehidupan seseorang atau satu komunitas iman, maka iman itu berdampak misioner. Dimensi misioner ini dapat diungkapkan dalam pernyataan fides quaerens proclamationem. Kita perlu memahami apa yang kita wartakan, dan pewartaan kita pada gilirannya akan memperkaya pemahaman kita. Dewasa ini ada kesadaran yang semakin bertumbuh bahwa bahasa pewartaan iman harus memperhatikan dan dilakukan dalam konteks kebudayaan. Maka kita sampai pada fides quaerens inculturationem. Pater Antonio Pernya dalam salah satu refleksinya mencontohkan iman yang inkulturatif tersebut dalam beberapa konteks. Untuk konteks Amerika Latin dibicarakan mengenai iman yang mendorong kepada usaha untuk menegakkan, untuk mencari keadilan. Fides quaerens justitiam. Di tengah konflik antar suku di Afrika, iman yang inkulturatif adalah iman yang mencari perdamaian. Fides quaerens pacem. Sementara di Asia, iman mendorong kepada usaha untuk menegakkan hak hidup dan mencari dialog dengan yang lain. Fides quaerens vitam, fides quaerens dialogum. Bagi konteks Eropa yang ditandai oleh sekularisme dan individualisme, ketika orang cenderung terarah kepada pola pikir dan pola sikap anti orang asing, dan ketika pemerintah negara-negara menutup pintu bangsanya untuk menerima para pengungsi, iman mesti menjadi iman yang mencari solidaritas, menginspirasi solidaritas. Fides quaerens solidaritatem. Tentu saja, dalam konteks-konteks ini terjadi konsentrasi, bukan dalam arti eksklusif, melainkan dalam makna pemberian tekanan khusus. Sebab itu, tekanan yang diberikan secara khusus pada konteks tertentu adalah kekayaan dan sumber inspirasi bagi konteks yang lain. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Iman yang dihayati di Indonesia mesti menjadi iman yang mengakar dalam realitas budaya dan masyarakat Indonesia. Iman perlu menjadi iman Nusantara atau iman Indonesia. Agar iman sungguh berakar dan menjadi iman Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivator dalam perjuangan menegakkan hak-hak hidup, keadilan, dan perdamaian dalam dialog, dibutuhkan refleksi teologis yang serius. Pokok yang kedua, isi berfilsafat dan berteologi
di Indonesia. Pertanyaan mengenai tema berfilsafat dan berteologi di Indonesia memungkinkan kita untuk melihat entahkah filsafat dan teologi memiliki relevansi. Sesuatu dikatakan memiliki relevansi apabila dia menjawabi kebutuhan atau pertanyaan yang hidup di dalam satu masyarakat pada waktu dan di tempat tertentu. Filsafat dan teologi dimanapun hidup dari pertanyaan. Karena manusia bertanya, maka muncullah filsafat dan teologi. Bertanya adalah hakikat diri manusia. Selama berada dalam dunia dan sejarah, kita memiliki sekurang-kurangnya satu pertanyaan lebih banyak daripada jawaban-jawaban yang tersedia. Menurut saya, ada 3 pertanyaan atau rumpun persoalan yang perlu diolah filsafat dan teologi di Indonesia, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mendesak dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang pertama adalah persoalan sekitar relasi antara yang tunggal dan yang banyak. Rumpun permasalahan kedua berkisar pada pertanyaan tentang bagaimana melibatkan diri dalam persoalan sosial politik demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan ketiga, filsafat dan teologi di Indonesia mesti tanggap terhadap relasi antara manusia dan lingkungan alam yang kian terancam keutuhannya. Yang pertama, di tengah bangsa Indonesia yang majemuk, filsafat dan teologi tentang yang lain. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dari segi suku, agama, ras, dan bahasa. Perjuangan untuk mencari titik temu yang mengikat, serentak, memberi ruang artikulasi bagi keberbedaan merupakan usaha yang tidak kenal henti. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang kita dengar pagi tadi dirumuskan sebagai prinsip hidup berbangsa yang plural. Di dalam prinsip ini terkandung falsafah keseimbangan antara yang majemuk dan yang satu. Namun dalam sejarah Indonesia, keseimbangan itu tidak selalu tercapai. Selama 30 tahun, bangsa Indonesia hidup di bawah satu rezim politik yang memiliki kecenderungan yang mendasar untuk menyeragamkan segala sesuatu. Perbedaan dipandang sebagai sesuatu yang mengancam. Selama rezim Orde Baru, keharmonisan ditafsir dan dijadikan landasan untuk politik uniformisasi. Melalui sentralisasi sistem pendidikan, kontrol atas media massa dan promosi apa yang disebut sebagai kebudayaan nasional, terjadi penyeragaman yang sangat kuat yang mencurigai segala sesuatu yang bersifat, bersikap, dan bersuara lain. Politik penyeragaman ini berpengaruh juga terhadap sikap gereja-gereja. Kepatuhan terhadap penguasa politik memudahkan agama-agama di Indonesia, termasuk gereja-gereja, untuk hanya dijadikan stempel demi pengesahan berbagai proyek pembangunan yang dalam kenyataan tidak selamanya berwajah manusiawi. Setelah beberapa tahun menikmati kebebasan untuk menghayati perbedaan, dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan kembalinya tendensi penyeragaman, kali ini bercorak religius. Dengan latar belakang seperti ini, dan menyadari kecenderungan budaya Indonesia yang kolektivistis dan lebih menguntungkan pihak-pihak yang sudah selalu kuat, maka hemat saya, filsafat dan teologi yang dibutuhkan di Indonesia adalah filsafat dan teologi tentang yang lain. Filsafat dan teologi yang membuka mata orang untuk melihat, menyadari, dan menerima keberadaan dirinya sebagai yang lain dari dan bagi sesamanya, tetapi juga untuk menerima dan menghargai kehadiran yang lain sebagai yang lain.
Konsentrasi pada yang lain membebaskan kita dari pola pikir yang ditentukan oleh identitas kepada alteritas. Yang dimaksudkan dengan yang lain adalah yang berada di luar pusat perhatian, di luar lingkaran dominasi kekuasaan. Yang lain adalah yang dipinggirkan, yang asing, yang tidak diperhitungkan dan tidak punya hak. Mereka yang sering malah tidak punya hak suara dalam gereja. Yang lain adalah kaum perempuan, orang-orang miskin dan kurang berpendidikan, para pendatang dan perantau. Yang lain adalah orang-orang dari golongan agama dan kepercayaan lain. Orang-orang yang menganut paham ideologi sekuler. Akhirnya, yang lain adalah Allah sendiri. Dalam berfilsafat secara kontekstual di Indonesia, kita perlu melihat dan mengangkat visi dan cita-cita yang terkandung dalam pandangan berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia tentang martabat dari yang lain itu. Visi dan cita-cita yang dikehendaki adalah kesetaraan bagi yang lain. Tujuan dari filsafat kontekstual serupa ini adalah membebaskan kita dari kecenderungan untuk mengeliminasi semua yang lain dari lingkaran orang-orang yang diakui hak dan martabatnya, dan menggalang praktik-praktik yang menunjukkan opsi yang jelas bagi pengangkatan martabat mereka yang lain. Berteologi dalam konteks Kristiani dengan menjadikan yang lain sebagai fokus berlandaskan pada ajaran mengenai Allah Tritunggal sebagai komunio. Allah Tritunggal memungkinkan keberbedaan di tengah kesatuan dan kesatuan yang memperkenankan individualitas. Paham ini menjamin martabat pribadi manusia yang tidak dapat dikorbankan dalam sebuah tatanan sosial. Fokus ini searah dengan pandangan dasar kekristenan mengenai Allah yang mencintai. Cinta tidak pernah berarti menyamaratakan, melainkan menerima dan memungkinkan yang lain menjadi dirinya sendiri. Gagasan mengenai Yesus sebagai sepenuhnya Allah dan manusia mempertajam fokus pada yang lain. Keterbukaan yang penuh kepada yang lain memungkinkan identitas diri yang total. Keberpihakan Yesus kepada mereka yang terpinggirkan menunjukkan fokusnya pada yang lain. Sebab dengan mendekati dan berada pada pihak mereka yang disepelekan oleh para penguasa agama, budaya, dan politik yang cenderung menyeragamkan, Yesus menegaskan eksistensi mereka yang lain yang mesti dihormati dan diperhitungkan. Konsep ini mengandung konsekuensi pada paham dan praktik eklesiologis yang solider dan partisipatif. Klerikalisme yang memposisikan pemimpin pada keyakinan diri sebagai yang tahu semua dan berkuasa penuh atas kehidupan komunitas beriman merupakan perlawanan terhadap kepekaan bagi yang lain. Paus Fransiskus sering mengingatkan bahwa klerikalisme adalah virus yang melumpuhkan kehidupan gereja. Para teolog Katolik di Indonesia juga mesti amat sadar bahwa peta teologi di dalam gereja Katolik di Indonesia didominasi oleh kaum laki-laki yang imam. Pengalaman personal para teolog dalam konteks ini dipengaruhi oleh status sebagai laki-laki dan imam yang secara budaya mendapat banyak privilege. Karena yang lain yang seharusnya menjadi subjek filsafat dan teologi kontekstual sering menggunakan media yang nampaknya netral untuk mengungkapkan dirinya, dan karena yang lain adalah yang tersembunyi dan sering mesti disembunyikan dari pengaruh kekuatan dominatif, maka kita mesti mencari pengungkapan diri dan pelukisan atas diri
dan keberimanan mereka di dalam sarana-sarana pengungkapan pengalaman yang lebih bebas dan kreatif, yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol arus dominan. Di sini saya melihat peran kesenian, terutama sastra, sebagai satu sumber untuk berfilsafat dan berteologi kontekstual tentang yang lain. Sastra mengungkapkan banyak hal yang tidak dapat diungkapkan secara gamblang tentang realitas dari yang lain di hadapan kekuasaan yang dominatif. Yang kedua, di tengah masyarakat yang berjuang menuju kesejahteraan kemaslahatan bersama, filsafat dan teologi terlibat. Upaya kesejahteraan umum diselenggarakan di bawah koordinasi kekuasaan politik. Politik berurusan dengan persoalan kesejahteraan umum. Karena itu, ketika berbicara mengenai partisipasi filsafat dan teologi di dalam perjuangan sebuah masyarakat menggapai kesejahteraan, maka kita berbicara mengenai relasi antara keduanya dengan politik. Pertanyaan kita adalah, apa kontribusi filsafat dan teologi bagi politik satu entitas politis? Kondisi politik di Indonesia terutama didominasi oleh persoalan seputar kaitan antara politik dan agama. Kita dapat memperhatikan 3 gejala berikut. Yang pertama adalah terjadinya kooptasi masif agama ke dalam politik. Politik mengalami overdosis kandungan agama. Ada 2 bahaya yang perlu diwaspadai dalam relasi agama dan politik seperti ini, yaitu politisasi agama dan divinisasi politik. Kedua bahaya ini menuju muara yang sama, yakni kekuasaan yang sewenang-wenang, kekuasaan yang despotis, bebas dari segala kemungkinan pembatasan dan terlepas dari keharusan mempertanggungjawabkan dirinya. Akibatnya untuk agama adalah bahwa agama menjadi ideologi yang mati dan tidak jarang mematikan. Dia memberi pendasaran bagi penerimaan secara fatalistis berbagai praktik dalam kehidupan bermasyarakat yang diskriminatif dan meredam daya juang. Gejala kedua adalah okupasi ruang publik oleh agama. Agama menjadi faktor yang paling menentukan dalam kehidupan bersama. Dengan ini, orang menjadi oversensitif dalam soal agama. Apabila agama disentuh, orang akan segera berurusan dengan publik. Hal ini dapat diamati dalam 2 gejala, fundamentalisme agama dan invasi agama ke dalam kebudayaan modern. Gejala ketiga adalah privatisasi agama yang mewarnai konteks politik Indonesia. Agama dikurungkan sebagai semata-mata urusan pribadi yang tidak memiliki relevansi dan signifikansi untuk kehidupan politik. Terjadi sterilisasi agama dari semua bentuk keterlibatan dalam politik. Argumentasinya adalah bahwa agama mengurus kerohanian yang hendak dipisahkan secara tegas dari urusan kesejahteraan duniawi. Agama hanya diperlukan sebagai pemadam kebakaran ketika terjadi kerusuhan. Tidak jarang juga agama menjadi kotak derma atau menjadi institusi. Melaluinya orang-orang dapat mengungkapkan perhatian sosialnya tanpa mengubah sama sekali pola pikir dan tindakan para subjeknya. Agama dibatasi sebagai lembaga karitatif yang merupakan perpanjangan hati orang-orang yang suka menolong. Melalui lembaga pendidikannya, agama-agama justru melahirkan orang-orang yang memeras orang lain dan kemudian membantu orang lain itu dengan sebagian keuntungan yang diperolehnya. Dalam konteks seperti ini, filsafat dan teologi mesti menjadi filsafat dan teologi terlibat. Terlibat mempunyai 2 kandungan makna. Yang pertama, filsafat dan teologi mesti bersikap kritis terhadap dirinya sendiri untuk melihat di mana dan bagaimana
mereka telah dan sedang dimanfaatkan oleh kepentingan dan kekuatan manipulatif yang mengkerdilkan kehidupan masyarakat. Filsafat dan teologi turut terlibat dalam proses penghancuran sebuah peradaban ketika mereka diam terhadap penindasan yang tengah terjadi pada saat mereka membiarkan diri disalahgunakan sebagai pembenaran atas ketidakadilan yang terjadi. Kedua, keterlibatan dalam arti aktif, bahwa filsafat dan teologi mengambil inisiatif untuk menawarkan kerangka berpikir filosofis dan teologis demi melawan ketidakadilan dan memajukan kesejahteraan bersama. Filsafat maupun teologi menganalisis pola pikir, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang memfasilitasi penindasan atas diri mereka dan menunjukkan potensi-potensi pemberdayaan sebagai pembebasan dari kondisi tersebut. Salah satu hal sentral yang perlu mendapat perhatian filsafat dan teologi ketika merefleksikan kontribusinya bagi kondisi politik masyarakat kita adalah bagaimana merawat ingatan kolektif masyarakat kita. Masyarakat yang memiliki ingatan kolektif yang kuat seperti masyarakat Indonesia sering mengalami godaan untuk terpenjara dalam memoria, dalam ingatan akan keterlukaan kelompok sendiri, entah kelompok agama, aliran, atau suku. Pengalaman negatif kelompok dijadikan alasan untuk permusuhan yang berkepanjangan. Perjuangan demi kelompok sendiri terjadi sambil mengabaikan harga yang harus dibayar oleh kelompok-kelompok lain. Orang mudah digerakkan untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri, tetapi enggan membela orang lain yang diperlakukan secara tidak adil. Sebelum datang ke sini, saya mengunjungi Papua Barat, Papua. Dan waktu saya datang ke paroki Arso, saya diterima dengan sapaan oleh ketua Dewan Adat. Dan dia menyampaikan pesan seperti ini. Pastor, saya mengharapkan agar para anggota kongregasi Anda dan Anda sendiri di Roma menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua. Pelanggaran HAM yang dialami oleh orang-orang asli Papua, juga oleh orang-orang yang datang dari luar. Dia tidak hanya berkata menyuarakan pelanggaran HAM yang dialami oleh orang-orang asli Papua, tapi juga oleh orang-orang yang datang dari luar, karena di Papua memang terjadi pelanggaran HAM yang masif. Karena itu, filsafat dan teologi yang terlibat dalam pergumulan masyarakat Indonesia mesti menjadikan compassio sebagai salah satu tema utamanya. Berbela rasa turut menderita. Compassio bukan sekadar perasaan iba terhadap seseorang yang sedang menderita. Lebih dari itu, compassio merupakan kewajiban untuk terbuka dan menangkap penderitaan orang lain. Satu gerakan aktif terhadap apa yang sedang diderita oleh orang lain. Dalam arti ini, compassio menuntut sebuah pertobatan, metanoia, pembalikan pandangan. Orang tidak hanya ingat dan berkonsentrasi pada penderitaannya sendiri. Dan pembalikan pandangan untuk melihat penderitaan orang lain ini merupakan basis dari politik perdamaian dan usaha untuk memajukan kesejahteraan bersama. Tema yang ketiga, di tengah alam yang kian terancam, filsafat dan teologi ekologis. Kemendesakan pembicaraan mengenai lingkungan hidup di Indonesia dilatari oleh beberapa alasan. Pertama, bencana alam yang sering terjadi, yang menunjukkan secara kasat mata bahwa korban yang paling rapuh adalah orang-orang miskin. Jika orang
hendak menghidupi secara serius komitmennya untuk orang-orang miskin, maka dia mesti menjadi warga yang peduli pada lingkungan hidup. Kedua, Indonesia merupakan wilayah dengan hutan tropis terbesar kedua di dunia. Keberadaan hutan sebagai penyedia oksigen yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia menjadi semakin terancam. Ketiga, politik pembangunan yang belum memperhatikan masalah lingkungan. Dan keempat, masyarakat tradisional yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang masih terpelihara mengenai perilaku yang menghormati kedaulatan alam. Masyarakat tradisional Indonesia yang menempatkan manusia dalam satu kesatuan integral dengan alam. Alam dilihat sebagai sebuah tubuh yang hidup, yang anggota-anggotanya saling terhubung dalam relasi saling menghormati dan tanggung jawab. Karena itu, orang tidak boleh merambah hutan sesuka hati. Ada waktu tertentu yang disediakan bagi alam untuk beristirahat. Walaupun konsep dan praktik ini semakin terdesak oleh pandangan modern yang eksploitatif terhadap alam, masih ada sisa yang dapat dipertahankan dan digunakan sebagai modal untuk membangun sebuah konsep dan praktik alternatif. Refleksi filosofis dan teologis di Indonesia tentang alam muncul bersamaan dengan aksi-aksi penolakan atas eksploitasi alam seperti pertambangan dan perkebunan. Sejumlah filsuf dan teolog juga dari lembaga ini bersuara lantang melawan perusakan alam sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap keutuhan lingkungan dan opsi dasarnya untuk membela hak-hak dasar manusia, khususnya kaum yang paling miskin. Menjadikan ekologi sebagai tema filsafat sebenarnya merupakan satu perkembangan yang relatif baru. Filsafat Barat ditentukan oleh dominasi manusia sebagai penguasa atas alam ciptaan. Karena amat mengagungkan rasio, maka predikat rationale pada definisi manusia sebagai animal rationale menempatkan manusia pada posisi yang dominan. Akal budi yang kemudian menemukan perpanjangannya di dalam teknik memungkinkan manusia mengeksploitasi alam demi pemenuhan kebutuhannya sendiri. Pembalikan pola pikir terjadi beberapa dekade terakhir ketika orang menjadi sadar akan ancaman terhadap lingkungan hidup sebagai akibat dari gejala manusia modern. Filsafat proses antara lain yang digagaskan oleh Alfred Whitehead adalah satu contoh perubahan tersebut. Manusia tidak lagi ditempatkan sebagai titik sentral seluruh universum, melainkan satu dari mata rantai relasi yang saling mempengaruhi. Kosmos adalah kesatuan relasi yang tertata dan hanya akan terus berfungsi secara benar apabila semua bagian diakui dan diberi tempat. Peran dominan manusia pun direfleksikan dalam teologi. Walaupun mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan melihat alam sebagai pancaran kebesaran dan keagungan Tuhan, tetapi di dalam kenyataan, teologi membenarkan penguasaan alam oleh manusia. Secara khusus, di dalam teologi Kristen, konsep ini bertolak dari tafsiran yang keliru atas Kejadian 1:26 dan ungkapan Mazmur 8 tentang manusia sebagai mahkota ciptaan yang dijadikan dasar untuk melihat dia sebagai puncak seluruh proses penciptaan dan dengan demikian sebagai tujuan final dari penciptaan. Teologi Kristen sebenarnya tidak miskin dari gagasan-gagasan alternatif untuk menghargai alam ciptaan dalam keutuhannya. Santo Fransiskus kendati tidak membuat sebuah traktat teologis yang lengkap, dengan syairnya mengajak dan menyadarkan kita semua akan relasi erat antara manusia dan lingkungannya. Salah satu tonggak penting dalam refleksi yang relatif baru, dalam refleksi teologis yang relatif baru tentang relasi alam dan manusia adalah ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus
yang diterbitkan pada tahun 2015. Paus Fransiskus mengakui secara lugas kegagalan teologi Kristen yang telah membawa akibat pada kehancuran alam lingkungan dan mengajak dialog ilmu dan iman untuk membangkitkan kesadaran baru yang disebut sebagai ekologi integral. Sebuah perubahan radikal terhadap lingkungan perlu didasarkan pada dua tumpuan, kepala dan hati, iman dan ilmu. Masalah ekologis adalah masalah tentang manusia yang harus dilihat secara utuh. Karena itu, penyelesaian atas masalah ini hanya dapat dilakukan dalam satu refleksi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk para teolog. Beberapa gagasan berikut dapat dilihat sebagai dasar teologi ciptaan yang bersifat teosentris. Pertama, komunio seluruh ciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu dan melihat masing-masingnya baik adanya. Seluruh dunia diciptakan dalam satu keteraturan dan membentuk satu persekutuan. Karena itu, komunio sebenarnya tidak hanya terbentuk antar sesama manusia, melainkan dengan seluruh ciptaan. Karena mengandung konsekuensi tanggung jawab timbal balik, maka pertanyaan Allah kepada Kain, "Di mana saudaramu?" berlaku juga untuk relasi manusia dengan alam. Manusia adalah saudara untuk ciptaan lainnya. Pembunuhan dan perampokan atas alam tidak akan terjadi tanpa konsekuensi. Pertanyaan Yesus pada akhir perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, siapakah sesama bagi orang ini, berlaku pula bagi manusia dalam relasinya dengan alam. Siapa yang bersedia menunjukkan dirinya sebagai sesama bagi alam yang dirampok karena keserakahan. Kualitas seorang pengikut Yesus ditunjukkan pula dalam kepeduliannya terhadap alam. Pernyataan Yesus tentang akhir zaman dapat diterapkan dalam pembicaraan mengenai relasi dengan alam. Apa yang kamu lakukan ketika orang mencemarkan air dengan membuang limbah ke sungai-sungai, saat orang mengorek isi bumi dan meninggalkannya begitu saja? Kedua, gagasan tentang penciptaan berkelanjutan. Penciptaan dalam 7 hari hendak mengatakan bahwa ada proses menuju kesempurnaan. Tiap hari adalah baik, kendati kebaikan itu tertuju kepada kepenuhan pada hari ke-7. Sebab itu, harapan orang Kristen akan kepenuhan, keadilan, dan perdamaian sudah mesti dirasakan dan diupayakan untuk setiap hari. Dimensi waktu dalam kisah penciptaan mengingatkan kita untuk memperhatikan ikatan lintas generasi. Tujuan penciptaan bukan semata-mata kebaikan masing-masing di dalam dirinya sendiri, melainkan kesatuan sebagai komunio dan diciptakan dan berproses dalam waktu. Itu berarti tidak hanya ada ikatan sinkronis antar ciptaan pada waktu yang sama, tetapi kita juga perlu berpikir dan bertindak dalam solidaritas lintas generasi. Pemikiran ini penting karena sangat sering kita berhadapan dengan masalah karena rasa kekeluargaan dan komunio lebih kuat dan mudah dibangun dengan orang-orang yang hidup pada waktu yang sama dengan kita daripada dengan mereka yang datang kemudian. Solidaritas antar generasi gampang sekali diabaikan. Orang hidup dengan asumsi demi kita sekarang, demi kesejahteraan kita sekarang, dan kesuksesan para penguasa sekarang. Ketiga, keharusan membatasi diri. Ciri kosmis atau keteraturan dalam ciptaan dirumuskan dalam tradisi biblis dengan pembicaraan mengenai tempat. Burung diciptakan sebagai makhluk
yang terbang di udara, ikan memenuhi perairan, di daratan ada tumbuh-tumbuhan. Maksudnya, ciri dari keterciptaan adalah penempatan dalam ruang tertentu. Allah menciptakan segala sesuatu dan menempatkannya di dalam satu taman, pada satu tempat. Maka sejak awal ruang menjadi realitas ciptaan. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam dimensi ruang adalah kemampuan untuk membatasi diri dan beri ruang bagi yang lain. Manusia mesti sanggup membatasi diri, menahan dan menguasai diri. Maksudnya, dia harus menahan diri untuk tidak merampas ruang yang dibutuhkan oleh orang lain. Memperluas wilayah kekuasaan sendiri selalu berarti meminggirkan dan tidak menghargai yang lain. Kehancuran terjadi apabila orang tidak lagi sanggup membatasi diri dan hanya mau bekerja untuk memenuhi keinginan yang sendiri, tidak lagi memperhatikan batas kesanggupan alam. Manusia akan mati kalau tidak mampu membatasi diri. Saudara-saudara yang saya hormati, filsafat dan teologi mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, terutama ketika keduanya memberi kontribusi bagi usaha menjawab pertanyaan tentang yang satu dan yang jamak, melibatkan diri dalam perjuangan masyarakat menyelenggarakan politik yang mendesak mengenai lingkungan, dan memberi perhatian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan bersama. Tema-tema ini sedang digumuli dan diusung di lembaga ini. Dengan ini, para alumni dari lembaga ini diharapkan memiliki kerangka berpikir dan kepekaan terhadap persoalan kemajemukan, masalah kemiskinan, dan persoalan lingkungan hidup. Kerangka berpikir dan kepekaan ini pun diperlukan bagi mereka yang berkarya di berbagai belahan dunia lain. Sambil mengucapkan profisiat dan terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan oleh lembaga ini dalam mendidik para orang muda untuk menjadi pemikir yang relevan dan pekerja yang telaten dan kreatif. Saya harapkan agar di sini semakin ditingkatkan komitmen untuk mendiskusikan, melahirkan, dan mempublikasikan gagasan-gagasan serta usulan praktis tentang peningkatan kualitas kehidupan bersama dari antara mereka yang berbeda, keterlibatan di dalam usaha masyarakat melawan ketidakadilan dan memajukan kesejahteraan, dan perlakuan yang semakin beradab terhadap alam sebagai rumah kita bersama. Terima kasih.